aku biasa dipanggil Ala. Awalnya aku membuat kue hanya sebatas hobi aja loh. Tapi karena harus membantu kebutuhan ekonomi suami dan keluarga. Ditambah sedari kecil aku sudah diajarkan untuk menjadi wanita yang mandiri. Akhirnya pada tahun 2016 terinisiasikan Bittersweet by Najla. Awal memulai bisnis pasti ada tantangannya. Tantangan terbesar buat aku itu ketakutan bisnis yang gak laku. Selain itu harus mengurus keluarga, sumber daya manusia dan juga manajemen keuangan yang masih kacau balau. Belum lagi kalau dapat komplain dari pelanggan soal pengiriman. Memasuki masa pandemi, penjualan Bittersweet alhamdulillah justru makin laris. Bahkan omsetnya meningkat sebesar 5 kali lipat. Beruntung banget karena dari awal kita udah menguatkan penjualan secara online. Memang cafe dine-in kita sempat harus tutup. Tapi alhamdulillah tidak ada pengurangan dan pemecatan karyawan. Nah, aku pengen banget pelaku usaha perempuan di Indonesia untuk naik kelas bareng aku. Untuk menjadi yang lebih baik. Hai sis! Bersama Sisternet, kamu bisa leveling up skill, bisnis, impian kamu. Nah, di aplikasi Sisternet itu banyak banget artikel-artikel yang sangat menginspirasi. Bertemu langsung expert favorit kamu di webinar pintar setiap minggunya. Sharing bersama pelaku usaha perempuan lainnya melalui forum diskusi. Berbagi cerita dan karya inspirasi serta menghadirkan sebuah kelas pendampingan manajemen bisnis. Menghadirkan Sister Biz sebagai solusi digital yang bisa kamu dapatkan dengan mengikuti berbagai program Sisternet. Sisternet persembahan dari XL Axiata jadi lebih baik. Perempuan itu hebat, tapi kadang sebagai perempuan kita merasa ada batasan. Sekarang aku mau bilang, ayo mulai dari hal yang kalian inginkan. Karena kalau nggak dijalanin, kita nggak akan pernah tahu apa yang ada di depan. Makanya yuk gabung bersama Sisternet untuk masa depan pelaku usaha perempuan Indonesia yang lebih cerah. Perempuan pintar, semua pintar. Welcome to Excel Future Leaders National Conference 2020. Selamat datang di Lead Indonesia 2020. Sustainability dari Excel Axiata yang fokus pada pengembangan kepemimpinan dan soft skill. Excel Axiata adalah perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia. 3, 2, 1. Para Excel Future Leaders Batch 9. Selamat datang di keluarga besar Excel Axiata. Kita akan undang kembali Mbak Ayu untuk naik ke atas panggung untuk sesi foto bersama. And tomorrow with Lead Indonesia. Now the time to work just has begun. So I from batch 1, so it's already like been long enough. Jadi nanti ada kayak thought processing gitu loh, ini question udah apa belum, kalau udah post gitu, kebayang nggak? But there is no simply the type of leader you have in this performance. Dan menurut saya itu terlalu common banget sih. Apa gitu rencana ke depannya supaya konten yang kalian sampaikan itu berbeda sama yang lain? Towards children, which I will be searching shortly. Nanti share screen aja, terus nanti kita tinggal evaluate satu-satu. Ada yang moderate, ada yang bantu. Kalian coba presentasiin dengan teks dan by verbal aja itu sangat tidak cukup. Alright, so we are about to end the very first day, but then this is not done yet. Tonight, you're going to do something more. Thank you for the opportunity. I think for me, the biggest challenge that I faced today. I'm expecting best for the next 24 hours, especially again and again. I want to see vision. I want to see strategy for all of you, especially managing change. That's all for me. Going to see you online and see you again tomorrow. Be in time.
Saat ini, dunia dipaksa berubah begitu cepat. Hanya satu cara menghadapinya, yaitu berani beradaptasi dan mencari solusi baru. Berani melangkah, hadapi perubahan. Karena masa depan harus kita mulai hari ini. Inilah semangat kami untuk berinovasi bersama. Kini, XL Business Solutions bertransformasi menjadi XL Axiata Business Solutions. Dengan akselerasi dan peningkatan layanan yang adaptif, memberi solusi terbaik untuk kebutuhan bisnis Anda yang unik. Kami berkomitmen menjadi mitra ICT terintegrasi yang andal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat datang sisters, kembali lagi bersama dengan saya Kiki Cahya, masih di acara Festival Webinar Pintar 2021. Acara ini adalah rangkaian webinar persembahan dari Sisternet yang dibagi menjadi 13 sesi dengan topik yang berbeda-beda di setiap sesinya. Mungkin sisters ada yang pengen tahu ya, Sisternet itu apa sih? Nah ini sebagai informasi nih. Sisternet ini merupakan program CSR dari XL Axiata yang fokus pada pengembangan kapasitas para UMKM perempuan Indonesia melalui platform digital dan teknologi. Tujuannya agar usaha yang dimiliki perempuan Indonesia ini dapat berkembang lebih pesat. Sehingga tidak hanya meningkatkan taraf kehidupan mereka dan keluarganya untuk jadi lebih baik, tapi juga membantu lingkungan dan perempuan lain untuk berkembang jadi lebih baik. Nah, diluncurkan pada tahun 2015, saat ini Sisternet memiliki lebih dari 30.000 anggota. Rangkaian kegiatan melibatkan penyediaan konten edukatif dan kelas online secara gratis melalui aplikasi Sisternet yang tersedia di Google Play Store dan juga Apple App Store. Sisternet ini bertujuan untuk meningkatkan soft skill para UMKM perempuan Indonesia dan juga mendigitalisasikan kurang lebih 1 juta UMKM perempuan Indonesia pada tahun 2025. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan sesi ke-9 dan 10 dari rangkaian pada sore hari ini. Untuk yang ingin mengikuti sesi-sesi selanjutnya jangan khawatir karena link sesi berikutnya akan diinformasikan di kolom chat nanti. Nah sebelum mulai saya ingin menyampaikan informasi bahwa acara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Untuk sisters semuanya diharapkan untuk tetap menerapkan prokes ya yang berlaku dimanapun sisters berada. Sisters, saya ingin menginformasikan bahwa Festival Webinar Pintar 2021 ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang memberikan sisters kesempatan untuk memenangkan modal usaha total sebesar 150 juta rupiah. Ini nantinya untuk 5 orang pemenang yang diharapkan dapat mendukung permodalan para pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM perempuan agar berani naik kelas dan jadi lebih baik. Program kompetisi modal pintar ini merupakan program kerjasama antara Sisternet dengan partner yang tentunya bertujuan ingin mewujudkan mimpi para sister semuanya, di mana para finalis kompetisi modal pintar akan diberikan bekal ilmu dan pendampingan untuk bisa menghasilkan ide bisnis yang sustainable dan juga memajukan bisnisnya di tahun 2022 nanti. Melalui acara ini, Sisternet akan mendukung usaha para pelaku UMKM perempuan yang berani naik kelas dan jadi lebih baik. Dan pastinya Festival Webinar Pintar 2021 ini hadir agar sister siap menghadapi tahun 2022 untuk adaptasi dengan kolaborasi dan optimisasi digital. Buat para sisters yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar harus mengikuti Webinar Pintar Series ini dulu. Daftar langsung melalui aplikasi karena dengan begitu data sisters akan terekam di kami.
Ikuti kelasnya, lalu Sisters bisa membuat artikel di aplikasi atau website Sisternet mengenai usaha yang sedang para Sisters jalankan sekarang dan impianmu untuk bisnis tersebut. Acara ini didukung oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, dan XL Axiata Business Solution. Nah, bagi yang penasaran seperti apa sih kompetisi modal pintar di tahun lalu, bisa cek langsung infonya di website www.sisternet.co.id. Di Instagram juga bisa di @sisternetid atau bisa juga di YouTube Sisternet Official. Yang pasti dijamin tahun ini akan lebih seru. Jangan lupa untuk di-share keseruan di hari ini. Sepanjang hari silakan langsung mention ke @sisternetid, lalu juga di @XL Axiata, dan juga di @XL Business Solutions. Story yang menarik nantinya akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Jadi silakan langsung aja posting sebanyak-banyaknya, seseru mungkin, sekreatif mungkin ya. Nah, kembali lagi ke Festival Webinar Pintar 2021. Pada sesi ke-9 dan ke-10 ini topik yang akan dibahas adalah untuk sesi yang ke-9 itu strategi membangun bisnis agar dilirik investor dengan moderatornya Mbak Sandika Dewi. Lalu sesi yang ke-10 adalah tren konten marketing untuk bisnis yang akan booming di tahun 2022 dengan moderator Mbak Ellen. Sesi ini akan berlangsung di 2 ruang Zoom yang berbeda. Jadi pastikan Sisters berada di ruang Zoom yang sesuai dengan topik yang dibutuhkan oleh bisnis Sisters sekalian. Tapi sebelumnya, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari XL Business Solutions, yaitu Ibu Anissa Syuhada Suleman, selaku Account Manager XL Business Solutions, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi webinar ke-9 dan sesi ke-10. Kepada Ibu Anissa, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, saya dengan Anissa. Saya selaku Account Manager untuk XL Axiata Business Solutions. Senang banget kali ini bergabung di acara ini walaupun secara virtual ya. Kemudian dapat insight-insight dari pembicara-pembicara kita yang tentunya kompeten. Oke, pada sesi kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi kepada para sister, apa sih yang XL punya atau apa sih yang XL bisa bantu kepada para sister, baik mereka yang sedang melakukan atau membangun bisnisnya maupun mereka yang baru mau memulai bisnisnya. Boleh dibantu untuk slide-nya? Oke. Nah, kita XL Business Solution punya layanan GSM yang bernama paket BizOn. Nah, terkait dengan judul pada sesi ini yaitu strategi membangun bisnis agar dilirik oleh investor. Menurut saya, seorang investor itu mencari orang-orang yang salah satunya pandai dalam mengelola keuangan. Jadi selain pandai dan kreatif untuk mencari ide ya tentunya. Nah, salah satu cara yang efektif untuk mengelola keuangan ini yaitu kita itu harus pandai-pandai memilih sistem atau layanan komunikasi yang dapat menunjang bisnis kita nih. Nah, pastikan kita semua di sini membutuhkan layanan atau jaringan komunikasi yang baik, produk yang efisien dan efektif. Nah, untuk menunjang keberlangsungan bisnis kita. Nah, produk BizOn ini cocok untuk membantu para sister menghemat biaya komunikasinya. Kenapa? Karena BizOn di sini selain sister dapat mendapat kuota data dan paket nelpon, artinya nelponnya bebas ya, unlimited. Para sister juga bisa mendapatkan program cashback-nya juga. Nah, cashback-nya ini bisa diputar lagi untuk kebutuhan penunjang lain untuk memperlancar bisnis Sisternet semua nih. Nah, hematnya jadi bisa 2 kali lipat nih. Selain mendapat kuota data dan paket teleponnya, plus sister juga bisa dapat cashback-nya. Dan kabar baik lainnya, cashback-nya ini tidak ada nilai maksimum ya. Jadi mau berapapun cashback-nya itu boleh, silahkan sister bisa daftarkan sebanyak-banyaknya member yang sister punya.
Nah, kemudian cashback di sini juga nggak hanya sister sebagai owner yang akan mendapatkan, tapi juga member-member yang sister ajak itu juga bisa menikmati cashback-nya. Jadi nanti cashback-nya ini akan ditransfer ke akun GoPay, tentunya akun GoPay yang sudah didaftarkan melalui nomor BizOn ini. Jadi sister-sister bisa dapat cashback-nya sebanyak mungkin dan harganya pun untuk paket ini masih ramah di kantong. Kita punya mulai dari harga 65.000 untuk paket BizOn Prime. Sister sudah bisa ngerasain kualitas jaringan, data, dan telepon dari XL yang oke banget. Jadi udah bisa teleponan, udah bisa pakai paket datanya. Kemudian ditambah lagi, sister akan dapat kuota telepon dan SMS ke operator lain nih. Nah, di sini kita punya 3 jenis paket BizOn. Yang pertama ada BizOn Prime, kemudian BizOn Pro, dan BizOn Maxima. Jadi sister tinggal pilih nih sesuai kebutuhan dari sister masing-masing. Oke, untuk paket datanya saya coba jelaskan untuk yang BizOn Prime dulu ya. Jadi untuk di harga 65.000 sister udah bisa dapat 10 GB untuk kuota utama, kemudian plus 3 GB untuk kuota conference-nya. Nah, jadi bagi para sister nih yang suka atau hobi mengikuti webinar-webinar seperti ini menggunakan aplikasi Zoom, aplikasi Microsoft Teams, atau Google Meet, atau dan lainnya, itu kuota yang akan terpotong adalah kuota conference-nya. Jadi jangan khawatir kuota utamanya terpotong. Nah, kuota utamanya itu sister bisa gunakan untuk browsing yang lainnya, seperti itu. Kemudian untuk cashback-nya ini juga lumayan banget. Jadi buat para sister yang punya anggota tim lumayan banyak nih, ini cashback-nya oke banget, bisa sampai jutaan loh. Jadi misalkan nih sister punya anggota tim di atas 50 atau katakanlah 100 orang. Cashback untuk sister sebagai owner aja itu udah 1 jutaan gitu. Jadi lumayan banget kan, bisa buat muter untuk penunjang bisnis yang lainnya atau mungkin buat jajan satu tim itu juga bisa. Kemudian itu sih dari saya. Jadi kalau misalkan dari para sister nih ada yang ingin bertanya tentang BizOn, nanti saya cantumkan link di kolom chat. Bisa kita hubungi nanti kemudian hari, pertanyaannya apa aja bisa cantumkan di situ. Nah, saya punya hadiah nih buat para sister. Jadi supaya para sister juga bisa ngerasain cashback-nya BizOn, untuk 3 orang pertama yang beruntung bakalan saya kirimin SIM card, masing-masing 5 SIM card. Caranya gampang, nanti ada pertanyaan, sister cukup jawab yang paling cepat dan benar di kolom chat. Jadi pertanyaannya adalah ada berapa jenis paket BizOn yang ada. Jadi tadi sudah saya tampilkan, gampang banget pertanyaannya, saya ulangi, ada berapa jenis paket BizOn. Untuk 3 orang pertama yang cepat dan benar ya jawabannya. Kemudian itu aja akhir kata, terima kasih banyak buat para sister yang sudah ikut acara ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalani bisnis masing-masing. Saya kembalikan ke moderator Mbak Sandika, sampai ketemu lagi, semangat pagi. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore para sister and brother. Kita ketemu lagi dalam rangkaian Festival Webinar Pintar 2021. Perempuan pintar, semua pintar. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah? Nah ini sore ya, biasanya kalau sore ini kita mau cek dulu konsentrasinya para sister dan juga brother ya, apakah masih konsentrasi, karena topik kita hari ini sangat menarik sekali. Sebelum saya undang siapakah narasumber kita di masterclass kali ini,
saya mau minta semangatnya menuliskan nama para sister dan brother yang hadir di sini, nama, domisili, dan jawab tagline dari saya. Oke, kalau saya bilang Festival Webinar Pintar, jawabnya perempuan pintar, semua pintar. Oke, siap ya? Silakan semangat jawab di kolom chat. Festival Webinar Pintar 2021, perempuan pintar, semua pintar. Mana ini yang jawab? Ayo. Yang jawab, tuliskan nama dan juga domisilinya. Kita pengen tahu dari mana aja sih hari ini para peserta kita ya. Kalau sebelumnya tadi ada dari berbagai daerah, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bogor, wow dari Jember, banyak sekali ya. Nah, dan di sesi kita kali ini, kita akan ngobrolin tentang strategi membangun bisnis agar dilirik investor ya. Jadi masterclass kita di sesi kali ini. Siapakah narasumbernya? Ada yang sudah tahu akan bareng sama siapa kita hari ini ngobrol-ngobrol bareng dan belajar bersama ya tentunya ya. Dan jangan lupa juga untuk share keseruan kelas webinar pintar di Instastory para sister dan juga brother. Tag and mention ke @sisternetid, @xlaksiata dan @xlbusiness-solutions karena ada hadiah menarik. Oke, jadi harus di-share sebanyak-banyaknya. Dan untuk para sister dan juga brother, kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya, silakan tulis atau chat di fitur Q&A, mau bertanya seputar tentang topik hari ini dan juga bertanya seputar tentang produk XL Business Solution, boleh banget. Karena nanti kita akan ada sesi Q&A bersama narasumber kita dan juga kita akan sesi Q&A terkait tentang produk XL Business Solution. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan kasih intro ya, intro perkenalan dari narasumber kita pada sore hari ini. Beliau ini adalah salah satu pendiri dan juga CEO Investri. Ada yang tahu siapa ya? Perusahaan fintech Indonesia, dan ia juga menyelesaikan gelar sarjananya di Universitas Indonesia dan mengambil Master of Business Administration, Finance and Financial Management Services, Rotterdam School of Management, Erasmus University. Pengalaman perbankannya meliputi peran manajerial di berbagai bank. Ia juga merupakan Direktur Perbankan Retail Bank Muamalat Indonesia. Dalam menciptakan Investri, beliau juga menempatkan semua pengalaman perbankannya untuk mendigitalkan inklusi keuangan di Indonesia. Siapakah kira-kira narasumber kita di sore hari ini ya? Langsung saja, kalau gitu kita akan mengundang kehadiran Mas Adrian Gunadi. Oke, halo selamat sore Mas Adrian, gimana kabarnya hari ini? Selamat sore, baik, sehat. Selamat sore sisters yang tergabung dalam acara di sore hari ini. Iya, betul. Nah, selamat datang sekali lagi kepada narasumber kita. Sesi ke-9 ada Mas Adrian Gunadi selaku co-founder and CEO Investri. Hari ini kita akan ngobrolin ini ya Mas, strategi membangun bisnis agar dilirik investor. Nggak cuma dilirik sama investor, dilirik sama Mas Adrian juga ya sore hari ini. Sebelum memaparkan materi nih Mas Adrian, kita boleh nggak sih dikasih poin-poin apa sih yang akan atau ingin disampaikan oleh Mas Adrian, dan tentunya pentingnya UMKM untuk menarik investor demi pengembangan bisnis. Boleh dijawab secara singkat sebelum kita ke sesi pemaparan? Oke, mungkin saya akan share beberapa hal. Yang pasti pertama terkait dengan pengalaman pribadi juga untuk melakukan fundraising, yang mana kita saat ini sudah 3 kali melakukan series fundraising. Terakhir kita lakukan series C, yaitu seri pendanaan untuk startup. Ya. Yang kedua adalah sebenarnya ingin sharing akses permodalan itu sekarang lebih banyak ya dibandingkan dengan yang traditional financial services. Tidak hanya mengandalkan kepada bank ataupun dana sendiri, sekarang bermunculannya alternatif pendanaan. Yang ketiga adalah sebenarnya ini sejalan dengan apa yang tadi saya sampaikan dan juga sejalan dengan apa yang tadi sudah dibahas mungkin di sesi-sesi sebelumnya terkait dengan peranan
atau pentingnya kenapa UMKM itu harus go digital. Tidak lain adalah agar muncul yang namanya digital footprint, dan itu menjadi basis untuk kami dan juga penyedia jasa layanan keuangan itu bisa melakukan analisa credit scoring. Oke, terima kasih Mas Adrian ya. Itu tadi clue-cluenya sebelum Mas Adrian memaparkan materi, karena nanti akan ada materi yang tentunya ini akan menambah insight kita terkait tentang strategi membangun bisnis agar dilirik investor. Tapi sebelum itu ini ada informasi menarik juga untuk para sister. Dapatkan hadiah menarik berupa BizOn khusus UKM dan special merchandise dari XL Axiata Business Solution. Caranya gampang banget, tinggal isi formnya ada di kolom chat. Boleh kasih tepuk tangan ya untuk XL Business Solution ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua yang hadir di sini yang mengikuti acara ini bisa mendapatkan hadiah menarik. Gampang banget, hanya tinggal mengisi form. Oke deh, langsung saja kalau gitu tanpa berpanjang kali lebar sama dengan luas samudra. Langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari Mas Adrian. Boleh beri tepuk tangan yang meriah. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat sore bagi semua sisters yang tergabung dalam Sisternet, Sisters and Brothers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Gunadi, co-founder dan CEO dari Investri. Kami adalah leading SME fintech lending di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Kami juga sudah hadir di Thailand dan di Filipina. Selain daripada itu, saya sebagai Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, yaitu asosiasi yang menaungi seluruh perusahaan fintech lending yang sudah berizin dan terdaftar di OJK. Topik yang akan saya bahas adalah strategi membangun bisnis UKM agar dilirik investor. Tentunya ini sejalan dengan apa yang tadi sudah disampaikan, bagaimana pentingnya peranan UMKM, dan juga mungkin sedikit sharing pengalaman pribadi saya juga sebagai seorang founder atau co-founder untuk bagaimana kita memperoleh akses pendanaan dan sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan dan dilihat. Oke, next-nya. Nah, sebenarnya Investri sendiri menjadi salah satu misi Investri pada saat saya mendirikan Investri adalah bagaimana menjadi preferred partner untuk SME Business Solution. Ya. Hal ini sebenarnya dari pengalaman saya pribadi, melihat bagaimana waktu saya di banking, hampir 20 tahun, akses permodalan terhadap UMKM itu masih sangat terbatas. Ya. Dan tidak mudah bagi sebuah atau seorang pendiri UMKM untuk bagaimana dia bisa scale up. Akses terhadap permodalan, terus bagaimana dia harus membangun bisnisnya, at the same time mengurusi operasional dari bisnis tersebut gitu ya. Sehingga memang apa yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa menjadi salah satu alternatif solusi atau menjadi partner bagi UMKM tersebut ya. Yang tentunya dimulai dari salah satu fundamental issues adalah akses ke pendanaan atau akses ke pembiayaan. Nah, ini mungkin sedikit menjelaskan ya bagaimana sebenarnya peta demografi dari UMKM Indonesia. Next slide. Nah, kalau yang kita lihat di sini sebenarnya yang kita lihat adalah bagaimana akses pendanaan kepada sektor UMKM itu masih sangat terbatas ya. Jadi kalau dari data statistik yang dikeluarkan oleh World Bank ya, meskipun di Indonesia ini ada ratusan bank ya, dan di antara dari beberapa bank tersebut fokus di UMKM, benar. Tapi apa yang terjadi di lapangan adalah banyak UMKM itu yang tidak bisa memenuhi syarat dari perbankan tersebut. Gitu. Apakah satu dari sisi syarat laporan keuangan, apakah dari syarat usia dari perusahaan itu sendiri, dan yang ketiga adalah syarat kebutuhan jaminan yang dalam bentuk collateral atau fixed asset. Dan ini yang kita lihat yang cukup unik ya, di Indonesia ini sebenarnya ada 65 juta UMKM. Kalau kita bicara usaha kecil menengah secara spesifik, itu ada di angka sekitar 1 jutaan. Di mana 1 juta itu kontribusi hampir 36% dari total GDP atau pendapatan domestik bruto di Indonesia. Dan yang unik di sini, poin yang terakhir ini masih ada namanya credit gap
yang belum bisa dipenuhi oleh sektor keuangan, yaitu sebesar 100 miliar dolar gitu ya. Jadi sebenarnya dari sini intinya menggambarkan bahwa akses pendanaan itu masih sangat terbatas ya. Disinilah sebenarnya kita lihat, dan salah satu misi dari Investri adalah bagaimana kita bisa melayani yang namanya the missing middle, yaitu segmen-segmen UMKM yang belum tersentuh dengan produk ataupun layanan pendanaan dari sektor keuangan yang formal. Nah, inilah sebenarnya salah satu alasan kenapa saya mendirikan Investri. Next slide. Next slide. Oke, jadi Investri sendiri saya bersama 2 orang co-founder lagi mendirikannya hampir 6 tahun yang lalu. 2015 kita berdiri. 2016 itu kita meluncurkan produk pertama kita, yaitu invoice financing ya. Dan ya sebagaimana sebuah startup kita mulai dengan mungkin waktu itu 10 orang, di akhir 2016 kita punya 29 orang, dan di sini kita mulai melihat momentum perkembangan dari sebuah industri financial technology di Indonesia. Kemudian 2017 kita melakukan pendanaan pertama kita dari investor luar, yaitu yang kita sebut sebagai Series A. Jadi kalau di dunia startup itu ada yang namanya Series A, Series B, Series C, itu tidak lain adalah inisiatif yang dilakukan oleh si startup tersebut untuk menarik dana dari investor, masuk jadi pemegang saham mereka, tapi tentunya diberikan modal untuk bisa berkembang. Kemudian atas modal tersebut tentunya apa yang kita lakukan, mulai kita bangun, satu dari sisi perizinan. Jadi Investri ini salah satu yang terdaftar dan berizin di OJK sebagai salah satu fintech lending yang fokusnya adalah di segmen UMKM. Ya, jadi kami tidak melayani pinjaman individu, pinjaman untuk kegiatan konsumtif. Fokus kita di awal adalah memang segmen UMKM, yang kenapa kita memfokuskan kepada UMKM, balik lagi ke slide tadi saya sebelumnya, bahwa kita melihat potensi pasar yang sangat besar yang belum bisa terlayani oleh segmen perbankan. Jadi selalu ada yang bilang, kalau ingin membangun suatu bisnis yang ingin dilirik investor, satu, start dengan bisnis yang memang kebutuhan atau demand-nya besar. Ya. Kemudian 2018 kita bertambah dari sisi produk, kemudian kita melakukan seri pendanaan berikutnya di 2018 juga, yaitu Series B. Kemudian 2019 kita mulai melihat atau menjajaki kemungkinan untuk expand di luar Indonesia, dan 2019 kita juga melakukan beberapa kerjasama strategis yang bersifat inorganik, yang tentunya mendorong pertumbuhan dari sebuah perusahaan itu sendiri. Sampai dengan 2020 kita melakukan seri pendanaan ketiga, yaitu seri C, yang mana pendanaan tersebut kita gunakan tentunya untuk berkembang dan juga berekspansi di luar Indonesia, yaitu dengan memperoleh izin di Thailand dan di Filipina. Jadi saat ini kita sudah running di 3 negara. Oke, next-nya. Ini mungkin sedikit para founders. Jadi in any startup you have co-founders ya. Saya bertiga bersama dengan partner-partner saya. Kemudian didukung oleh senior management team yang kita hire, kita rekrut. Banyak di antara mereka juga adalah ex-bankers. Jadi ini memang menjadi satu hal yang sangat penting ya dalam membangun sebuah bisnis startup adalah timnya. Siapa timnya, apakah timnya juga bisa mengeksekusi rencana bisnis tersebut dengan baik gitu ya. Kalau dilihat dari sini kita tumbuh dari hampir 10 orang ya, saat ini kita total ada 267 di Indonesia, dan ada sekitar 50 orang lagi tersebar di Thailand dan di Filipina. Jadi hampir 300 lebih total karyawan Investri Group saat ini. Next slide. Oke. Nah, mungkin ini lebih kaitannya dengan kalau kita lihat apa sih yang diperlukan oleh sebuah usaha kecil menengah untuk berkembang, pastinya adalah kita bicara tentang investor ya. Tentunya fakta realitanya dalam membangun bisnis itu peranan investor itu sangat penting, tentunya kaitan dengan permodalan. Bagaimana dengan modal tersebut si perusahaan tersebut bisa berkembang. Satu, untuk hiring orang ya. Yang kedua adalah untuk pengembangan sistem atau infrastruktur. Ini menjadi beberapa poin-poin yang penting di dalam sebuah atau seorang founder itu
mengembangkan usahanya gitu ya. Dan tentunya investor ini berharap suatu return ya atas investment dia tersebut gitu. Nah, ini yang tentunya harus menjadi perhatian dari teman-teman yang ingin mencari dana dari investor ya. Dan juga harus diperhatikan tipe investornya seperti apa. Apakah dia investor strategis atau dia sebagai investor finansial, di mana investor strategis harapannya tidak lain adalah dia bisa membawa suatu value tertentu di luar daripada pendanaan. Kalau kita bicara investor finansial, fokusnya kebanyakan hanya adalah dari sisi pendanaan finansial saja, dan dia melakukan monitoring atas pencapaian dari startup tersebut. Gitu. Nah, alasan investor masuk ke dalam suatu bisnis, sebenarnya saya sering menganalogikannya sebagai sebuah box ya, atau sebuah kotak ya, dan bagaimana kita bisa membuat kotak tersebut menarik gitu ya. Kita sebagai seorang founder ini harus bisa menceritakan dan menjelaskan agar kotak tersebut menarik. Gitu. Next animation, mungkin bisa diklik. Oke, sorry. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita lihat? Umumnya sebuah perusahaan yang masih berdiri di awal itu adalah perusahaan kosong. Dia berupa sebuah ide, dia berupa sebuah pemikiran ya. Kemudian di dalam usaha atau startup tersebut atau di dalam box tersebut mulai di add on additional features ya. Contohnya seperti sistem, seperti manajemen, seperti bisnis, yang mana nantinya dari value atau nilai dari box tersebut akan terus bertambah. Nah, inilah sebenarnya yang membuat investor itu tertarik, karena semakin banyak fitur, semakin banyak atau semakin menarik dari box tersebut, tentunya ini yang menjadi pertimbangan buat si investor tersebut untuk invest dan membeli dalam box tersebut gitu. Dan tentunya harapannya outputnya tidak hanya sebatas dari apa yang dia sudah invest, tapi tentu berharap lebih gitu ya. Sebagai contoh, dia masuk di $1, harapannya perusahaan tersebut bisa memberikan suatu return atau value dari perusahaan tersebut bisa naik menjadi $3. Ini yang kita sebut sebagai value creation ya. Jadi semakin banyak kita tambahin value-value di dalam box tersebut, tentunya value tersebut akan meningkat. Dan inilah yang menjadi dasar negosiasi apabila atau pada saat investor masuk, berapa sih nilai perusahaan tersebut? Tentunya semakin perusahaan itu bernilai, dana investor tersebut, efek dilusi bagi si founder atau berapa persen saham yang bisa diberikan oleh kepada investor tentu ditentukan dari value perusahaan tersebut gitu ya. Semakin valuable perusahaan, tentunya porsi dari si investor itu disesuaikan dengan berapa pendanaannya. Nah, ini yang salah satu hal yang menjadi poin yang cukup penting bagi teman-teman founders dalam melakukan fundraising kepada investor adalah kita harus mengetahui berapa value atau nilai dari perusahaan kita itu sendiri, supaya jangan sampai kita jual terlalu murah bahasanya ya. Dan itu sering terjadi ya. Dia masukin X rupiah, dia langsung dapat 50%. Jadi sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita bisa memvalue perusahaan tersebut, dan itulah yang menjadi dasar untuk valuation pada saat kita bicara dengan investor. Next slide. Nah, jadi pada umumnya kalau kita lihat di sini adalah peranan atau role yang dimainkan oleh seorang investor itu di dalam sebuah perusahaan. Di antaranya satu adalah pastinya suntikan modal, kedua adalah aset tetap ataupun teknologi ataupun capex yang bisa dibawa. Yang ketiga adalah akses dan pelatihan atau mentoring. Akses ini adalah akses network dia. Network atau relasi dengan regulator, relasi dengan bisnis usaha, dunia usaha, dan tentunya relasi tersebut diperlukan untuk sebuah perusahaan startup tersebut berkembang. Dan yang tidak kalah penting, seorang investor itu harus juga bisa memberikan advice atau menjadi seorang mentor bagi si founder agar tentunya perjalanan dari bisnisnya itu lebih pasti ya, dan tentunya bisa mendapatkan advice yang lebih clear kaitan dengan perkembangan bisnis tersebut gitu. Nah, next slide-nya.
Nah, ini mungkin beberapa jenis-jenis pola investor yang kita lihat umumnya adalah satu adalah sisi kemitraan atau franchise, yang kedua adalah angel investor, di mana si investor itu masuk pada tahap awal. Ketiga adalah venture capitalist, yaitu adalah venture capital perusahaan yang memang fokusnya adalah untuk pendanaan di sebuah perusahaan startup, terutama yang berbasis digital. Jadi rata-rata perusahaan berbasis digital itu menjadi target dari para venture capital. Keempat adalah para kita sebut tadi strategic investor, yang mana mereka masuk karena memang ingin menguasai mayoritas dari bisnis tersebut dan membawa strategic value. Dan yang terakhir adalah sebenarnya perusahaan seperti kayak Investri, kita melakukan pendanaan jangka pendek khusus untuk modal kerja ya. Jadi kita sebutnya mungkin fintech lending ini polanya bukan sebagai sebuah investor atau bukan sebagai equity investors, tapi fokusnya adalah lebih untuk modal kerja gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu key point yang harus dipahami oleh teman-teman founders. Jadi apa sih yang mau dicari gitu ya? Apakah pendanaan jangka panjang atau pendanaan jangka pendek? Dan di situ harus mengetahui beberapa opsi ataupun pilihan-pilihan yang dapat dilihat gitu ya. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, sekarang di Indonesia ini sumber pendanaan tidak hanya dari bank, tapi sekarang mulai bermunculan adanya fintech, kemudian ada juga equity crowdfunding, adanya venture capital yang semakin memperkaya jenis atau ragam dari bagaimana si founder itu bisa memperoleh permodalan gitu ya. Nah, mungkin khusus untuk kaitan dengan fintech lending, berhubung saya sebagai co-founder dan CEO Investri, mungkin next slide-nya, yang harus dipahami di dalam fintech lending itu adalah ini fokusnya adalah sebenarnya untuk modal kerja ya, dengan plafon pinjaman, jadi sifatnya adalah pinjaman tanpa jaminan, dan di sini maksimum adalah 2 miliar gitu ya, yang dapat difasilitasi, yang mana ini sebenarnya adalah dilakukan untuk modal kerja, jadi umumnya untuk beli inventory, terus kemudian beli bahan baku dan sebagainya, yang mana diantaranya adalah fokus kepada bisnis yang memang memiliki sumber pendapatan. Jadi memang harus sudah memiliki sumber pendapatan, dia either memiliki kontrak, memiliki invoice, ataupun dia sudah punya historical transaksi, transaksinya online lebih baik lagi, yang mana itu yang menjadi dasar untuk analisa dari si fintech untuk menentukan kelayakan dari pinjaman tersebut. Gitu. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh fintech lending, next slide, adalah sebuah platform ya. Jadi yang namanya perusahaan fintech lending itu juga adalah sebuah platform yang mana perusahaan platform tersebut menghubungkan antara si peminjam dengan si pemberi pinjaman ya. Jadi si platform tersebut melakukan analisa, melakukan credit scoring, dan juga melakukan tanda petik collection dan monitoring atas pinjaman tersebut. Nah, ini yang memang yang cukup unik, yang namanya fintech lending itu kita menggabungkan data tradisional dengan data non tradisional, sehingga tentunya memberikan penilaian yang mungkin komprehensif, yang satu sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang tradisional, yang formal, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, mungkin lebih mengandalkan laporan keuangan dan aset jaminan ya sebagai dasar untuk analisanya. Nah, yang unik di sini juga adalah fintech lending itu adalah sebagai sebuah platform, yang mana platform itu kemudian setelah melakukan analisa, melakukan scoring, menawarkan kesempatan pendanaan tersebut kepada satu lender retail ataupun lender institusi. Jadi sebenarnya Investri sendiri, kami bukan sebagai sebuah lembaga pembiayaan, tapi kami adalah sebuah platform ya, atau sebuah marketplace ya. Bedanya kita tidak jualan barang, tapi kita menjual kesempatan atau pendanaan khususnya kepada UMKM tersebut. Gitu. Next slide. Nah, ini sebagai satu contoh. Next slide, mungkin kita skip aja karena waktu yang terbatas. Tapi intinya adalah kita bicara kepada kebutuhan modal kerja jangka pendek dan tanpa jaminan. Dan mungkin ini adalah sebenarnya siklus dari pendanaan atau siklus pembiayaan. Jadi kalau kita lihat, ini adalah milestone dari sebuah perusahaan startup, di mana di tahap awal itu pada umumnya yang kita sebut di sebelah kiri ya. Dan di sini pendanaannya itu rata-rata dari angels ya, atau friends and families,
yang disebut sebagai seed capital. Itu adalah pendanaan awal dari sebuah perusahaan untuk dia bisa berkembang atau mungkin validasi dari bisnisnya. Dan memang di tahap ini ada risikonya paling besar karena umumnya kadang-kadang perusahaan tersebut belum memiliki pendapatan atau belum memiliki revenue. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu berkembang ke stage yang lebih advance ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi revenue-nya bertambah dan kalau kita lihat di sini adalah funding size-nya dan juga target dari si investor itu juga berubah, yang mana rata-rata adalah venture capital, yaitu institutional. Nah, dan kita lihat ini seri pendanaannya semakin berkembang, ada seri A, seri B, seri C, sampai dengan si perusahaan tersebut mencapai tahap ready untuk go public gitu ya, atau IPO. Ini merupakan siklus growth dari sebuah perusahaan startup yang mana tentunya harapannya teman-teman di sini para penggiat startup dan juga young entrepreneurs bisa beraspirasi untuk tentunya go public one day gitu ya. Next. Nah, sebenarnya apa sih yang dilihat investor terutama di tahap awal ya? Jujur kita sering juga banyak karena memang sudah pengalaman juga melakukan beberapa kali fundraising. Yang pasti pertama adalah ide dan konsep bisnis ya. Harus ada unique selling point dengan target market yang jelas ya. Siapa yang mau dibidik. Yang kedua adalah target market tersebut harus cukup besar potensi pasarnya. Ya, itu menjadi satu hal ya. Semakin luas target marketnya, kadang-kadang semakin susah untuk kita melihat bisa nggak sih si perusahaan tersebut menjangkau target market yang sangat luas tersebut. Makanya banyak dari para investor tuh senangnya kalau target marketnya itu lebih tajam. Jadi misalnya saya hanya mau membidik pangsa pasar milenial usia 25 sampai 27 tahun di 3 kota besar di Indonesia. Itu contoh target market yang lebih spesifik. Karena tentunya sebagai sebuah perusahaan startup di awal itu kita punya banyak keterbatasan dari sisi pendanaan, keterbatasan dari sisi SDM, sehingga peranan atau fungsi dari manajemen itu juga akan menjadi lebih berat gitu ya. Saya ambil sebagai contoh Investri, pada saat kita berdiri di awal kita memiliki target market yang jelas. Satu, kita mau melayani sektor pembiayaan kepada UKM, usaha kecil menengah yang sudah berbentuk PT dan CV, yang memiliki invoice ataupun tagihan, dan itu menjadi produk pertama kita adalah invoice financing gitu ya. Terutama dari invoice ataupun tagihan dari PT yang sudah established, dari pemerintah, dari BUMN, itu menjadi target market kita di awal, dan target market tersebut secara pangsa pasar kurang lebih adalah sekitar 30 miliar dolar gitu ya. Jadi it's big enough gitu ya. Yang kedua adalah visi, misi dan strategi dari para founders ya, terutama untuk mengeksekusi. Kadang kita lihat di lapangan idenya bagus, presentasinya bagus, tapi apakah bisa tereksekusi dengan baik itu masih tanda tanya yang besar. Padahal di tahap awal pasti semuanya itu melihat kepada si founders, bisa nggak si foundersnya itu mengeksekusi. Kemudian ketiga adalah pengembangan model bisnis atau scalability ya, apakah bisnis tersebut bisa scale, karena tentunya sebagai seorang investor melihat bisnis yang bisa lebih scale daripada bisnis yang akan stagnan 2 tahun, 3 tahun. Laporan keuangan, yes, it's important, but it is not a must. Yang pasti tentunya harus ada kerapihan gitu ya. Terus kemudian legalitas bisnis dari sisi PT, CV itu sangat ideal, apalagi kalau kita bicara untuk tahap pendanaan yang lebih besar atau lebih tinggi. Dan yang keenam, perusahaan itu juga harus punya sumber pendapatan yang jelas ya, di mana dia akan memperoleh revenue. Jadi kalau kita lihat sekarang, mungkin yang namanya venture capital itu tidak hanya lihat dari sisi jumlah users, misalnya aplikasinya sudah di-download jutaan, tapi revenue masih sangat dikit. Game-nya udah nggak seperti itu. Jadi fokusnya adalah pada sumber pendapatan, revenue. Jadi di awal si founder harus tahu tadi target marketnya kemana, siapa yang akan dibidik, gimana dia akan memperoleh duit ya dari bisnis tersebut gitu ya. Karena itu yang menjadi dasar. Nah, next slide sebenarnya menunjukkan
konsep ya. Jadi sebenarnya kalau dari sisi Investri sendiri, kami memang bukan perusahaan yang business to consumer. Nah, ini yang mungkin menjadi salah satu perbedaan atau strategi yang kami bidik, yang kami lakukan adalah kami adalah sebuah perusahaan B2B, business to business ya. Jadi ini adalah beberapa contoh B2B partner kita. Makanya kita tidak pernah beriklan, tidak pasang billboard, karena pada prinsipnya kami adalah sebuah perusahaan B2B, yaitu yang fokus ke business to business. Contohnya kita punya kemitraan dengan Blibli, kita juga punya kemitraan dengan Mitrans, kita juga punya kemitraan dengan beberapa e-procurement di Indonesia. Dan di situ kita memiliki integrasi atau membangun integrasi sistem dengan para users di dalam ekosistem tersebut, gitu ya. Jadi kita langsung membidik para customers-nya, para resellers-nya, para vendor atau supplier, gitu ya. Ini adalah strategi bisnis yang B2B, ya. Beda dengan yang direct to consumer atau B2C, di mana dia menawarkan direct produknya. Jadi memang ini menjadi salah satu pola strategi yang si founders tadi juga harus menentukan. Saya mau main B2C, saya mau main B2B, atau saya main B2B2C, gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah beberapa jenis pola strategi bisnis yang memang kembali lagi disesuaikan dengan target marketnya. Kenapa kita memilih model bisnis B2B to SME? Karena tentunya kita ingin mengejar scalability, itu nomor satu. Yang kedua adalah akses data yang kita bisa peroleh terkait dengan profil UKM itu melalui ekosistem seperti kayak Blibli, kayak Bukalapak, itu jauh lebih kaya. Sehingga kita bisa mengetahui secara lebih komprehensif profil dari si UKM tersebut, gitu ya. Karena challenge yang terbesar melakukan assessment penilaian terhadap UKM itu kadang datanya belum lengkap, sehingga oleh karena itu kita harus menggunakan non-traditional data. Nah, inilah yang kurang lebih kami lakukan, dan ini pola akuisisi yang dilakukan oleh Investri. Next-nya. Oke, next. Nah, ini yang mungkin closing point-nya, kaitan dengan setelah pendanaan dari investor itu diperoleh, apa yang harus kita perhatikan. Next. Nah, jadi tentunya kebutuhan pendanaan itu untuk apa? Kemudian harus mengetahui secara jelas capex atau anggarannya itu berapa besar dan kapan akan dijalankan atau kapan di-execute. Kita juga harus bisa memanage biaya operasional, terutama gaji karyawan ya. Jangan sampai nggak bisa bayar gaji. Jadi tentunya harus bisa di-manage dengan baik. Kemudian saldo hutang. Dan poin yang keempat adalah harus dibedakan, terutama ini kalau kita bicara di small business, antara uang perusahaan dengan uang pribadi, gitu ya. Tapi I think one point yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha, seorang founder, adalah kita harus mengetahui cash flow kita seberapa kuat, dan berapa lama cash flow tersebut bisa bertahan. Itu yang kurang lebih menjadi critical, yang kita sebut sebagai cash runway dari sebuah perusahaan startup. Apakah runway dia 4 bulan, apakah runway dia 6 bulan, yang mana tentunya harapannya dia ada buffer 2 bulan sebelum runway-nya habis. Nah, sebelum 2 bulan tersebut tentunya dia harus melakukan fundraising, dia harus mencari investor, atau mencari pendanaan alternatif modal kerja, contohnya dengan industri fintech ya, yang sekarang sudah banyak, dan tentunya ini menjadi salah satu pilihan ya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan karena waktunya juga pas habis, gitu ya. Tapi I think semoga bisa memberikan atau mendapatkan gambaran ya terkait dengan perkembangan dunia startup, bagaimana funding di dunia startup itu, apa yang harus diperhatikan dari seorang founders ya. Karena kebetulan saya pengalaman pribadi sendiri ya sebagai seorang founder untuk growing and scaling up. Dan di situ menjadi salah satu tujuan saya mendirikan Investri, bagaimana fintech atau para founders ini bisa mencari alternatif pendanaan di luar financial institution yang tradisional, dan Investri sebagai platform dengan harapan semua bisa tumbuh. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan yang sudah kita dengarkan bersama dari Mas Adrian selaku CEO dari Investri ya. Begitu banyak sekali informasi-informasi yang bisa jadi ini informasi yang baru saja kita dengarkan. Bagaimana akhirnya usaha kita bisa dilirik oleh para investor. Ada poin-poin penting yang saya catat, tapi sebelum itu, jika ada para sister and juga brother yang mau bertanya, silakan tulis pertanyaannya melalui fitur Q&A. Dan kalau misalnya ada yang mau bertanya juga seputar tentang produk XL Business Solution, dipersilahkan karena setelah ini kita akan mengundang Mbak Anissa Syuhada Sulaiman selaku account manager untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang produk XL Business Solution ya. Nah, di sini poin-poin yang sudah saya catat terkait topik kita strategi membangun bisnis agar dilirik investor. Bahwasanya sebetulnya investor itu juga bisa membantu para pelaku UMKM, pelaku bisnis yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Adrian ya, berupa suntikan modal, aset tetap, kemudian akses dan pelatihan. Dan investor itu juga lebih suka dengan target market yang lebih spesifik, apalagi kondisi sekarang. Mungkin nanti Mas Adrian juga bisa sharing juga ya, bagaimana konsep investor itu bisa mendanai para pelaku UMKM yang dulu dan sekarang. Mungkin kalau dulu kan kita bisa melihat misalnya pengguna atau usernya banyak, tapi untuk yang sekarang justru para investor ini lebih menekankan pada poin revenue. Yang penting bagaimana bisa menghasilkan revenue ya, bukan sekadar ide yang menarik gitu. Karena tadi ada beberapa poin yang disampaikan dari Mas Adrian ya, bahwasanya gimana cara usaha kita bisa dilirik. Ya pasti harus punya USP, visi misi strategi. Kadang-kadang yang bikin bingung nih Mas, usahanya udah jalan, terus visi misinya bingung nih. Gimana ya caranya membuat visi dan misi. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian laporan keuangan itu penting banget ya. Jadi mulai dari sekarang kita bisa lebih rapi laporan keuangannya supaya ketika kita mau expand bisnis, kita jadi tahu apa yang kiranya dokumen-dokumen yang harus dilengkapi. Karena untuk bisa menjaring investor atau bekerja sama dengan investor, ini ada banyak detail-detail yang harus kita pahami begitu ya. Dan ada banyak cara sebetulnya, tidak hanya misalnya kita membutuhkan investor venture capital, kita bisa juga bekerja sama sebagai kemitraan atau franchise, atau kita bisa juga bekerja sama dengan fintech, lending, dan lain-lain. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, jadi untuk itu kita langsung ke sesi Q&A. Nah, di sini ada pertanyaan dari Rara Farah, pertanyaannya ditujukan untuk Mas Adrian tentunya. Yang pertama adalah, bagaimana cara menarik investor datang ketika usaha masih kecil? Mungkin saya bisa bantu lebih spesifik. Pertanyaannya adalah, bisa jadi ini usahanya masih di early stage, tapi mungkin nanti Mas Adrian boleh berikan pemahaman kepada kita yang termasuk dalam kategori early stage atau dikatakan early stage itu yang usahanya seperti apa. Kemudian juga apakah cara mendapatkan atau menarik investor itu bisa juga dengan cara pemasaran melalui sosmed atau ikut pameran dan lain-lain. Nanti bisa langsung dijelaskan ya. Kemudian selanjutnya adalah, adakah opsi lain untuk pengembangan usaha UMKM tanpa bantuan, maksudnya mungkin gimana cara kita misalnya bisa berdikari. Mungkin nanti Mas Adrian bisa memberikan perbandingan gitu ya, kalau misalnya memang dia bisa lebih berdiri sendiri, kemudian kalau misalnya bekerja sama dengan investor, keunggulannya itu apa saja. Kita langsung persilakan Mas Adrian untuk bisa menjawab pertanyaan dari Sister Rara Farah. Oke, baik. Boleh dibantu untuk di-unmute mic-nya dari panitia ya. Oke. Sepertinya masih belum ya. Oke, halo. Makasih. Sudah. Bisa dengar? Oke, silakan. Oke. Bisa, silakan. Ya, makasih ya. Tadi mungkin pertanyaan yang menarik ya. Yang pasti pertama adalah kaitan dengan bagaimana, tadi kan pertanyaannya bagaimana menarik investor. Dan kalau usahanya masih kecil itu sebenarnya profil investornya seperti apa? Sebenarnya tadi ada di slide saya ya yang menunjukkan di tahap awal pada saat pendapatan itu masih kecil sekali atau bahkan belum ada. Sebenarnya memang ini yang kita sebut sebagai angel investor ya. Yang mana angel investor itu rata-rata mungkin bisa juga teman dan keluarga.
orang yang kita kenal dekat dengan kita, atau para angel investor yang mana mereka itu memang mau mendanai bisnis yang masih di tahap sangat-sangat early, ya early stage ya. Tadi di graf saya juga ada itu yang di tahap paling kiri itu rata-rata kita sebut sebagai angel investor atau friends and families atau seed. Memang size pendanaannya relatif lebih kecil ya, mungkin di ratusan juta roughly ya itu size-nya. Dan memang di tahap tersebut para investor yang masuk tersebut sudah mau mengambil risiko bahwa bisnis tersebut ada kemungkinan tidak akan berhasil. Karena ya kita sama-sama ketahui tingkat kesuksesan sebuah bisnis startup sendiri juga cukup rendah gitu ya. Dan di tahap itulah investor juga willing to take a risk. Makanya dia pun rata-rata juga masuk dengan nilai yang tidak terlalu besar, itu satu. Dan umumnya dia masuk bersama-sama gitu ya, tidak hanya satu orang. Nah itu yang kita sebut sebagai early stage. Yang kedua adalah apakah bisa mengikuti pameran dan sebagainya. Jawabannya pasti bisa ya. Jadi untuk di tahap awal bentuk pameran dan sebagainya itu menjadi salah satu alternatif untuk bagaimana bisa produknya itu dikenal masyarakat ya. Tapi sebenarnya ada satu alternatif lagi atau media lagi yang kita sebut sebagai akselerator. Jadi sekarang di beberapa perusahaan kayak Telkom dan mungkin Excel juga sudah punya accelerator program yang mana tujuannya itu adalah untuk menginkubasi bisnis-bisnis baru ya. Jadi bisnis tersebut diinkubasi, kemudian si founder itu diberikan modal pendanaan sejumlah tertentu dan itu sebenarnya sebagai initial stage capital di awal untuk si founder tadi bisa mengembangkan bisnisnya ya. Jadi itu mungkin sebagai salah satu beberapa jawaban yang bisa saya sampaikan. Tadi pertanyaan ketiga apa? Sorry, lupa tadi. Oke, pertanyaan yang ketiga itu adalah adakah opsi lain pengembangan usaha tanpa bekerja sama dengan berdikari ya investor? kalau nggak salah. Betul. Ya tadi ada pertanyaan kaitan dengan berdikari ya. Sebenarnya di dunia startup itu yang namanya berdikari itu namanya bootstrapping ya. Jadi sangat mungkin ya perusahaan itu bootstrap sampai dia tahap tertentu sampai dia scale. Mungkin satu tergantung dari bisnis modelnya seperti apa. Apakah memang secara bisnis dia bisa memperoleh pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional dia, dan apakah dana tersebut juga cukup untuk bisa merekrut orang dan sebagainya. Nah, kenapa kadang-kadang kita bicara sebagai sebuah atau seorang founder itu ingin raise funding dari investor di tahap awal, karena tentu kita bicara time to market yang mungkin ada advantage kalau mulai lebih dulu ya. Yang kedua adalah kaitan dengan strategic positioning. Semakin ide itu bagus, semakin banyak perusahaan-perusahaan yang masuk belakangan, tentunya itu menjadi satu faktor persaingan ya. Jadi kadang-kadang seperti contohnya Investri masuk 2015-2016 saat itu belum ada tuh pemain fintech lending. Jadi benar-benar kita we were the first in the market. Makanya 2017 kita langsung raise funding series A, waktu itu kurang lebih kalau saya tidak salah sekitar 3 juta US ya kita raise ya. So it comes back to the founder ya, apakah memang dia mau mungkin lebih bertahap dengan dana sendiri, dana operasional sendiri, atau memang kita bicara dia ingin mengambil momentum pasar sehingga bisa memperoleh yang namanya first mover advantage di pasar. Oke, terima kasih Mas Adrian untuk jawabannya ya. Jadi sebenarnya kita juga harus tahu ya dalam kondisi apa kita memerlukan atau sepertinya nih bisnisnya harus expand. Udah tahu potensial marketnya, tapi kekurangan dana. Nah di sini ada pertanyaan lanjutan nih Mas Adrian yang kurang lebih menyambung pertanyaan sebelumnya ya. Nah di sini pertanyaannya datang dari Cia. Selamat sore Cia dari Bekasi, mau bertanya kapan waktu yang tepat kita sebagai UMKM investor? Nah, ini melanjutkan yang tadi nih gitu kan. Lalu bagaimana memilih investor yang tepat untuk UMKM kita? Kebanyakan di sini, Mas Adrian, untuk para sister di sini adalah pelaku UMKM yang pemula gitu. Mungkin ini case-nya saya lebih spesifik ya, pelaku UMKM yang masih pemula gitu. Nah, bisa langsung dijawab pertanyaannya, Mas Adrian? Oke.
So mungkin yang pertama adalah kapan ya? Pastinya setelah kita melihat mungkin dari sisi penjualan mulai meningkat atau dari sisi produknya mulai laku di pasar, misalnya mulai dulu dengan jualan melalui Instagram, terus kemudian wah ternyata pick up-nya banyak sekali, dia harus menyiapkan dana operasional buat nambah pegawai untuk memastikan supply, membeli inventory ya. Itu di situ seorang pengusaha kan harus melakukan perhitungan ya. Apakah dana saya cukup nih untuk bisa memenuhi target yang ingin kita capai. Nah, di saat itu mungkin menjadi salah satu momen di mana si pengusaha itu bisa mempertimbangkan apakah saya harus memperoleh investor sekarang. Atau kedua, kalau memang ini kaitan dengan kebutuhan modal kerja, sebagaimana tadi saya bilang, mungkin bisa dilihat juga kerjasama melalui fintech lending yang memang fokusnya adalah untuk modal kerja. Sehingga untuk kebutuhan modal kerja, untuk beli modal bahan baku misalnya, buat jualan makanan dan sebagainya, kemudian jualannya online, nah ini bisa menjadi salah satu alternatif sumber pendanaan untuk usaha tersebut gitu. Sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak semua akses permodalan itu harus dalam bentuk investor yang mana ini adalah istilahnya dia ngelepas saham, tapi juga bisa dalam bentuk modal kerja untuk kebutuhan operasional gitu. Oke, terima kasih Mas Adrian ya. Jadi kitanya juga mesti lebih kritis lagi ya Mas Adrian ya, berarti kalau gitu tentang sudah di level mana usaha kita, kemudian pastikan kita juga melakukan riset dari usaha kita, bagaimana balik lagi ke bisnis plan berarti ya, artinya setahun ke depan ini target seperti apa, melihat apa namanya pasarnya. Mungkin Mas Adrian bisa nambahin lagi? Iya benar, jadi memang ujung-ujungnya kembali lagi, tadi kan kita harus memiliki perencanaan ya, sebagai seorang pengusaha kita punya perencanaan yang jelas, jadi di tahun pertama kita ingin mencapai apa, berapa pendapatan, berapa expense kita, bagaimana caranya. Kemudian di tahun kedua seperti apa. Nah, disitulah sebenarnya kita melakukan langkah-langkah berikutnya apa nih. Apakah kita harus mencari investor atau kita tetap bisa jalan sendiri. Atau kalau ternyata penjualannya tidak sesuai diharapkan, balik lagi fokus kita adalah mungkin produk fit-nya udah cocok belum dengan target market yang ingin kita bidik gitu ya. Jadi menurut saya sebagai seorang founder, sebagai seorang pengusaha, kita harus selalu evaluasi dan selalu melihat ya, dan jangan sampai telat juga gitu ya, mengantisipasi kebutuhan ataupun pergerakan pasar gitu ya. Apalagi di masa pandemi ini, kalau kita lihat udah pasti harus jualan online ya. Itu udah nggak bisa enggak lah gitu ya. Belajar dari pengalaman COVID ini. Tapi beruntungnya bagi para UMKM yang udah shifting digital, balik lagi tadi saya sampaikan, dengan munculnya rekam jejak digital, akan semakin membuka akses yang lebih besar kepada si UMKM untuk misalnya alternatif pendanaan dan sebagainya. Oke, terima kasih Mas Adrian ya. Saya punya pertanyaan lagi seputar tentang fintech lending, tapi sebelum itu saya akan bertanya kepada Mbak Anissa. Halo Sister Anissa ya, masih bersama kita tentunya di rangkaian Festival Webinar Pintar. Ini saya mau nanya nih Sister, terkait tentang XL Business Solution. Ya, dimana tadi sempat dibilang di awal ya, bahwasanya XL memberikan solusi supaya para pelaku UMKM bisa naik kelas jadi lebih baik. Pertanyaannya adalah gimana sih caranya kalau misalnya kita bisa mendapatkan diskon kalau misalnya beli produk dari XL Business Solution. Kemudian kedua, tadi kan sempat disebutin tuh kalau misalnya kita member, kita bisa mendapatkan apa namanya keuntungan bisa lebih dari 1 juta dan lain-lain. Boleh didetailin lebih jelas lagi nggak sih Mbak? Apakah kita nanti bisa menawarkan ke teman-teman, kemudian kita bisa mendapatkan keuntungan juga atau bagaimana? Silakan, Sister Anissa. Terima kasih banyak Mbak Sandika pertanyaannya. Jadi saya jawab dulu yang nomor 1. Untuk diskon pasti ada, kita ngomong di belakang ya. Jadi bagi para sister nih yang kepengen diskon khusus, tadi sudah saya share linknya di kolom chat. Boleh diisi di situ, nanti biar kita atau saya yang langsung hubungi ke para sister. Nah kemudian yang kedua untuk cashback. Jadi cashback sendiri ini program memang untuk UMKM, minimum UMKM yang mempunyai 5 orang tim, Mbak Sandika. Nah, kalau minimum ada 5 orang tim, mereka sudah bisa atau sudah berhak untuk mendapatkan cashback tersebut.
Nah, caranya, jadi 5-5-nya ini otomatis harus, yang pertama harus punya dulu nih kartu BizOn-nya, kemudian diaktifkan paketnya, setelah itu langsung bisa otomatis cashback-nya itu akan ditransfer ke akun GoPay yang sudah terdaftar menggunakan nomor BizOn tersebut. Jadi dikaliin aja, misalkan ada 50 lah, kita ambil 50 anggota nih, 50 owner-nya sendiri, misalkan Mbak Sandika nih sebagai owner, Mbak Sandika punya 49 member di bawah timnya nih. Nah, berarti nanti Mbak Sandika sebagai owner, Mbak Sandika bisa atau berhak dapat cashback sebesar Rp500.000. Kemudian membernya tersebut juga itu bisa mendapatkan cashback sesuai dengan tiernya yang berlaku. Seperti itu sih. Wow, enak banget. Ini sih Jadi member namanya dan ownernya dapat cashback dua-duanya. itu yang kita butuhkan, sister, di masa pandemi seperti ini ya. Karena Benar-benar. biasanya apalagi kalau para sister gitu kan, maksudnya apalagi tadi sebelum-sebelumnya kan kita udah sempat dijelasin, kita juga kalau misalnya berbisnis itu mesti memilih layanan layanan komunikasi yang tepat, harganya juga bersahabat gitu kan. Ya. Modalnya kalau bisa juga sesuai dengan kemampuan kita. Nah, XL Business Solution ini bukan solusi lagi sih menurut saya, solusi plus bonus ya. Barangkali ini jadi bonus akhir tahun ya. Berarti sebenarnya dengan member itu adalah ini produknya untuk para pelaku UMKM yang dimana saya punya tim gitu ya, atau misalnya punya pegawai gitu, saya belikan semuanya disupport sama produk XL Business Solution, kemudian saya bisa mendapatkan manfaatnya, kemudian para tim saya juga bisa mendapatkan. Betul banget Mbak, jadi selain dapat kuota gratis telepon plus cashback-nya, jadi cashback-nya tadi itu yang bisa dibuat isi pulsa lagi di bulan depan, atau mungkin dibuat jajan pakai GoPay gitu, atau mungkin diputar lagi untuk yang lain boleh juga. Kayaknya harus diputar lagi, karena melihat usaha 2022 kayaknya sudah mulai lebih baik ya, ada banyak. Benar, amin. Amin. Thank you banget loh Sister Anissa nih. Sama-sama Sister Sandika. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada yang mau nanya lagi seputar tentang XL Business Solution, bisa langsung melalui form tadi Sister Anissa sempat ucapkan juga ya, sempat infoin ke kita. Tapi kalau misalnya ada yang mau nanya langsung di sini bisa melalui fitur Q&A. Dan setelah sesi tanya jawab, kita masih di sesi tanya jawab, tapi setelah sesi tanya jawab nanti mungkin saya mau minta 1 atau 2 orang peserta bisa disiapkan dari sekarang ya, barangkali para sister yang mau open mic, yang mau kasih kesan dan pesan, testimoni, tapi nanti setelah sesi Q&A selesai ya, dipersilakan. Kita lanjut ke sesi Q&A. Tadi saya sempat singgung ya tentang fintech lending. Nah, di sini ada yang bertanya terkait fintech lending itu sendiri. Pertanyaannya adalah datang dari Hartini di Jakarta. Pertanyaannya adalah berapa lama jangka waktu pendanaan dari fintech lending, dan kemudian bagaimana prosedur-prosedur yang dilakukan dari mulai kita submit sampai dengan pencairan itu berapa lama, dan biasanya kontrak dengan fintech lending itu sendiri, misalnya salah satunya adalah dengan Investri gitu ya, biasanya yang sudah-sudah itu berapa lama? Silakan Mas Adrian untuk dijawab. Oke, balik lagi sebenarnya produk yang kita tawarkan harus disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan tadi ya. Kebutuhannya adalah untuk berapa lama. Jadi sebenarnya di fintech lending itu kita cukup fleksibel. Ada misalnya kebutuhan pendanaan 14 hari, ada yang 30 hari, ada yang sampai dengan 6 bulan, bahkan 12 bulan ya. Jadi ya tenornya beragam. Yang kedua adalah dari sisi produknya itu sendiri kita juga cukup beragam. Satu adalah apabila kebutuhannya itu adalah untuk modal kerja saja gitu ya, maka bisnis ini harus connect dengan suatu ekosistem yang tadi saya sampaikan gitu ya. Ekosistem payment gateway, ekosistem e-commerce dan sebagainya gitu ya. Atau produk ini adalah kaitan dengan pendanaan berbasis invoice ataupun kontrak ya. Misalnya si perusahaan tadi punya kontrak untuk supply 10 box masker sebagai contoh ya. Kemudian akan dibayar dalam waktu 30 hari atau 60 hari, dia punya kontrak dengan Pemprov misalnya, pemerintah provinsi, atau dia punya kontrak dengan Excel misalnya, vendor suppliernya Excel nih bisa aja gitu ya.
atau dia sebagai seorang event organizer, dia punya kebutuhan untuk persiapan event. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Syarat ketentuannya tadi kita bicara mengenai apakah dia berbentuk badan hukum atau tidak, atau dia masih perorangan. Kemudian yang pasti dia harus punya sumber pendapatan yang jelas, dan sumber pendapatan tersebut bisa diukur apakah dari data transaksi atau dari kontrak ataupun invoice sebagaimana tadi saya sampaikan. Kemudian dilakukan scoring, kemudian dari situ akan dikirimkan penawaran. Oke, Anda berhak mendapat misalnya 200 juta rupiah dengan nilai biaya misalnya 14% setahun gitu ya. Itu sebagai contoh. Biaya administrasi antara 2% sampai dengan 3% misalnya. Nah, itu yang menjadi pola ataupun penawaran dari fintech lending. Kemudian setelah dilakukan penawaran kepada para lender. Karena prinsipnya fintech lending itu adalah sebuah marketplace ya, yang tadi saya sampaikan. Jadi kemudian pendanaan tersebut bisa aja dibiayai oleh teman-teman sesama sisters juga sebenarnya, yang mungkin ingin mendapatkan return tadi 14%. Nah, return 14% itu menjadi hak dari si lender. Kalau kita bicara jangka waktu, rata-rata dari aplikasi, dengan catatan semua aplikasi itu lengkap secara digital ya, semua aksesnya, sampai dengan proses pendanaan selesai, itu rata-rata adalah 5-7 hari untuk peminjaman pertama. Tapi kalau udah peminjaman kedua, ketiga, dan sebagainya, rata-rata adalah 2 hari. Kenapa? Karena pada saat peminjaman pertama umumnya kita juga melakukan verifikasi, melakukan pengecekan, dan juga dari sisi kontrak itu nanti disesuaikan dengan produknya. Kontraknya juga dilakukan secara digital ya. Untuk pendanaan di atas amount tertentu, misalnya di atas 500 juta dan sebagainya, kita juga ada tanda tangan notarial gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Mas Tapi semuanya Adrian. tanpa jaminan ya. Oke, Semuanya tanpa siap. jaminan. Nah, tadi lupa itu faktor Oke. yang penting tuh. Nah, itu hal yang paling penting. Karena kadang-kadang kan orang misalnya butuh peminjaman modal untuk modal kerja, tapi terkendala karena harus ada jaminan. Nah, boleh banget nih buat para sister dan juga brother yang gimana caranya bisa dilirik investor ya. Ada Mas Adrian di sini selaku CEO Investri. Barangkali habis ini langsung mengkurasi ya Mas ya. Ada yang Bisa mau langsung masuk join dan website Investri, bisa silakan langsung. untuk mempelajari, Bisa. mengetahui produk apa yang tersedia dan sebagainya gitu ya. Betul, Silahkan. ya. Dan semua kita Siapa proses tahu- digital ya, jadi nggak perlu face to face. Oke, siapa tahu setelah ini bisa bekerja sama dengan investor gitu ya, usahanya bisa jadi lebih baik, usahanya bisa terus berkembang. Oke, terima kasih Mas Adrian sekali lagi atas kehadirannya ya, karena Mas Adrian Terima kasih. sepertinya setelah ini masih ada agenda lain, jadi kita melangsungkan sesi foto bersama terlebih dahulu, baru nanti ketika Oke. kita selesai sesi foto bersama, saya akan melanjutkan ke sesi tanya jawab dengan XL Business Solution dan testimonial. Oke, saya mengundang Mbak Anissa boleh ikut foto bersama, mungkin saya berdua dulu dengan Pak Adrian ya, dengan Mas Adrian. Oke, saya hitung sesi foto bersama Mas Adrian terlebih dahulu. 3, 2, 1. Oke, kami mengundang ada Sister Anissa. Halo Sister Anissa, perwakilan dari XL Business Solution selaku Account Manager. Hadir bersama kita, Sister. Halo, Sister Anissa, apakah ada di sini? Oke, kayaknya lagi konsultasi tentang XL Business Solution, memberikan konsultasi dengan para pelaku UMKM. Lagi jualan. Lagi jualan, bener. Oke, terima kasih Mas Adrian. Sekali lagi kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Sehat-sehat terus. Oke, makasih sisters. Dan tetap semangat ya. Oke, thank you Mas Adrian. Thank you, Dadah. makasih Mas Andika. Izin pamit. Oke. Siap ya. Nah, itu tadi dia pemaparan tentang bagaimana cara kita membangun usaha kita kemudian bisa dilirik sama investor. Ada banyak poin-poin penting ya. Yang tadi sekali lagi saya nggak akan bosan ngingetin bahwa revenue jadi poin penting bagi seorang investor untuk mengkurasi atau menilai aktivitas usaha kita. Kemudian harus clear, jelas ketika ingin bekerja sama dengan investor. Yang paling penting adalah kita mesti tahu nih target pasar ke depan usaha kita nih bagaimana, product fit-nya, market size-nya, dan lain-lain ya. Itu tadi dia penjelasan terkait tentang strategi membangun bisnis agar dilirik investor, dan berikutnya
selanjutnya saya mau ke Sister Anissa lagi. Halo Sister Anissa. Di sini sepertinya ada pertanyaan terkait XL Business Solution ya. Ini sangat antusias sekali. Oke, sudah selesai. Dan tadi juga pertanyaan-pertanyaan kalau misalnya mau nanya lebih detail lagi seputar XL Business Solution bisa menuliskan di kolom chat ya, karena memang waktu kita terbatas ya, jadi setelah ini saya akan mengundang 1 sampai dengan 2 orang untuk memberikan testimoni. Oke. Halo Sister Anissa, sambil kita menunggu peserta, ada yang mau raise hand dari peserta, dari para sister, boleh raise hand untuk memberikan testimoni. Oke, untuk memberikan testimoni silakan. Dari para peserta, kalau begitu mungkin enaknya kayaknya ditunjuk ya. Oke, kalau gitu saya akan menunjuk, yaitu di sini ada Kakak Rara Farah. Rara Farah, apakah sudah hadir bersama kita? Atau boleh raise hand ya. Saya berikan waktu mungkin 1 menit barangkali, 1 menit sampai dengan 2 menit untuk menunggu peserta atau dari sister yang akan memberikan testimoni. Saya ke Sister Anissa terlebih dahulu ya sambil menunggu. Oke, Sister Anissa, terakhir deh ini ya, pertanyaan seputar XL Business Solution gitu. Manfaat apa saja yang bisa didapatkan oleh para pelaku UMKM kalau misalnya apakah kita bisa merekomendasikan tentunya ya produk XL Business Solution ini. Kalau terkait diskon kan tadi katanya sudah dijelaskan, bisa lebih detail mengisi form. Nah, manfaat yang lain di luar dari yang tadi sudah dijelaskan. Ya. Jadi Mbak Sandika untuk sedikit aja ya, Sister ya, karena singkat aja. Jadi untuk manfaatnya, yang pertama para sister atau para pelaku UMKM itu bisa mendapatkan harga yang ramah di kantong atau terjangkau, kemudian dengan benefit yang maksimal. Artinya benefit ini dalam segi kualitas jaringan kami, kemudian benefit lainnya adalah dalam hal untuk kuota data dan paket teleponnya yang bisa digunakan untuk menunjang bisnis para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Itu sih Mbak Sandika. Oke, terima kasih Sister Anissa ya. Kalau gitu kita langsung ke sesi testimoni karena memang waktunya sangat mepet sekali. Kita masih punya sesi berikutnya. Terima kasih Sister Anissa. Oke, berikutnya di sini adakah yang sudah raise hand dan boleh dibantu kalau misalnya ada yang mau open mic. Kita memberikan waktu untuk memberikan testimoni ataupun kesan dan pesan. Nah, ini ada dari Sister Cindy. Sister Cindy, halo. Boleh dibantu di open mic-nya, Sister Cindy. Halo, selamat sore, Sister Cindy. Oke, adakah Sister Cindy di sini? Oke. Kemudian, adakah Sister Cindy? Kalau misalnya nggak ada, kita boleh ke Sister Yesi Handayani. Sister Yesi, apakah berkenan untuk hadir bersama kita pada sore hari ini? Oke. Oke, ada dari Sister Yesi. Adakah yang mau raise hand? Atau dari Sister Sasa Hanandira? Oke, baiklah kalau begitu ya. Kalau ada yang mau memberikan testimoni yang kalau misalnya ada yang mau ngasih testimoni boleh melalui fitur chat juga ya, karena kayaknya ini agak malu-malu. Terima kasih sekali lagi untuk para sister dan juga brother yang sudah mengikuti rangkaian acara khususnya di sesi kelas ke-7 kita kali ini. Senang sekali, tapi sebelum kita tutup, kita masih punya agenda lainnya. Setelah ini akan ada kelas yaitu strategi memaksimalkan digitalisasi untuk bisnis di tahun 2022 dengan narasumber Danu Sofwan dan juga selaku founder Asta Indonesia Raja Candol basrenggoncreng.id dan Ramon Nostalgia. Dan berikutnya juga akan ada kelas meningkatkan daya saing produk lokal untuk menembus pasar global dengan narasumber Mbak Nilam Sari selaku founder dan juga CEO Kebab Baba Raffi ya. Terima kasih sekali lagi untuk para sister yang sudah mengikuti kelas di hari ini. Akhir kata saya Sandika Dewi selaku moderator pada sesi ke-9 kali ini mewakili sister mengucapkan terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Festival Webinar Pintar 2021, Perempuan Pintar, Semua Pintar, stay safe and healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Sis Sandika dan juga Sis Ellen yang sudah memandu jalannya webinar sesi ke-9 dan 10. Terima kasih juga untuk narasumber Mas Adrian Agunadi dan juga Mas Niko Julius. Semoga ini mendatangkan manfaat untuk para sisters semuanya. Gimana sisters, apakah sudah siap nih untuk membangun bisnis agar dilirik investor? Lalu siap nggak untuk menerapkan tren marketing yang booming di tahun depan? Semoga paparan barusan dapat membantu bisnis yang sedang sisters jalani dan juga membuat sisters berani naik kelas. Jangan lupa di-share ya keseruan di hari ini ya, seru-seruannya semuanya di-mention ke @sisternetid di stories Anda masing-masing. Lalu juga mention ke @xlaksiata dan juga @xlbusinesssolutions. Story yang menarik akan mendapatkan hadiah pulsa sebesar Rp100.000. Dan dapatkan juga hadiah menarik berupa BizOn khusus UKM dan special merchandise dari XL Aksiata Business Solutions dengan mengisi form yang ada di kolom chat ya. Langsung cek kolom chatnya sekarang juga. Nah sekali lagi saya juga ingin mengingatkan bahwa acara hari ini merupakan bagian dari rangkaian acara kompetisi modal pintar atau KMP yang diadakan awal tahun depan. Sister, tunggu apa lagi bagi yang ingin mengikuti kompetisi modal pintar dan memenangkan modal usaha total sebesar Rp150 juta? Silakan membuat artikel tentang rencana bisnis kamu melalui aplikasi di Android atau iOS dan juga via website Sisternet di www.sisternet.co.id. Dan juga silakan langsung tunggu informasi selanjutnya di media sosial @sisternetid. Untuk mengetahui langkah-langkah membuat artikel di aplikasi Sisternet, silakan langsung cek highlight Instagram Sisternet. Jangan lupa setelah ini kita akan lanjut ke sesi yang ke-11, yaitu strategi memaksimalkan digitalisasi untuk bisnis di tahun 2022. Dan juga sesi ke-12 adalah serba-serbi pajak bagi pelaku bisnis dan UMKM. Jadi jangan sampai lewatkan kelas selanjutnya yang akan dimulai pukul 18.30 dan link Zoom sesi berikutnya sudah tersedia di kolom chat ya. Dan dengan ini berakhirlah webinar sesi ke-9 dan 10. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Bye sisters.